Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham INDF kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham INDF ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanan. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menentukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INDF. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh First Pacific sebesar 50,07% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49,93%. Dan teman-teman, ini adalah barang-barang yang dijual oleh Indofood. Jadi ini untuk yang di sebelah kanan ini itu adalah dikuasai oleh ICBP. Dan kedua ini dikuasai oleh INDF. Jadi sebenarnya untuk INDF ini termasuk dalam holding company. Jadi di mana perusahaan besar yang di mana dia punya anak-anak usaha yang membuat produk-produk dari ini semua. Terus untuk dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat untuk INDF ini dari 2014 sampai 2020 ini cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,7%. Terus dari segi net profitnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 32,7%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 69,5%. Jadi kenaikan aset ini dilakukan karena anak usahanya yaitu ICBP melakukan akuisisi perusahaan Pine Hill ya teman-teman, yang dimana membuat asetnya mengalami kenaikan. Terus dari segi hutangnya juga sama, karena mengakuisisi Pine Hill menggunakan hutang, jadi dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan. Jadi kenaikannya sebesar 100%. Terus dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 45,9%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020 untuk INDF. Jadi di sini saya akan membahas rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya 7,96%, mendekati 8% ya teman-teman. Yang dimana kalau secara histori kita lihat untuk NPM dari INDF ini sekitar hanya 6%. Tetapi untuk 2020 ini pecah rekor ya teman-teman, yang dimana udah 7% dan hampir 8%. Untuk dari segi EPS-nya di 740 dan membuat pernya menjadi 9,12 kali. Jadi ini pernya bagus ya teman-teman, yang dimana pernya masih di bawah 10. Dan dimana kalau teman-teman lihat dari history untuk rata-rata pernya memang di sekitar 15 ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya di 9009. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 6750, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,75 kali. Yang dimana PBV ini masih di bawah 1 ya teman-teman. Dan kalau kita lihat secara histori untuk PBV dari INDF ini selalu di atas 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,06 kali, yang ini mengalami kenaikan, yang dimana karena akuisisi Pine Hill. Dan kalau kita lihat secara histori memang rata-rata dari DER-nya masih di 0,8 ya teman-teman. Yang dimana juga sudah mendekati dengan angka 1. Untuk ROE-nya di 8,22%. Dan ini juga tidak mencapai 9%, tetapi sudah mendekati. Dan kalau kita lihat secara histori, memang sekitar 6-8% ya untuk dari segi ROE dari INDF ini. Untuk ROA-nya di 3,99% atau 4%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6750. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari INDF ini sekitar Rp9.000. Jadi masih memiliki margin of safety 33%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk dari segi revenue dan net profit, saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Dan kenaikan ini pun di masa pandemi ya teman-teman, jadi ini sangat bagus. Untuk dari segi aset, saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status no karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan status sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status no karena masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif.
Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk INDF ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INDF ini? Sementara tidak ya teman-teman, bukan karena walaupun secara fundamental maupun valuasinya menarik, tetapi saya sudah memiliki saham-saham yang sudah saya pilih. Jadi untuk sementara mungkin saya tidak tertarik lagi dengan saham INDF ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.